Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh para sahabatnya, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para rekan dan rekanita sekalian, ini saya coba share screen dulu ya, bisa nggak ya? Kok kayaknya nggak bisa ini saya share screen ya. Oke, nggak apa-apa deh. Gini, materi pada siang hari ini sebenarnya tentang potensi diri kita, dan juga soft skill yang perlu banget, penting banget untuk anak-anak muda seperti rekan dan rekanita, apalagi di usia kalian, bisa dibilang ini usia yang sangat krusial untuk mencari potensi diri dan mengembangkannya. Jadi ada suara musik ini. Oke. Jadi kita sebagai kalangan muda bisa dibilang, atau orang-orang zaman sekarang bilang orang milenial ya. Tapi nggak tahu nih saya, kalian masih termasuk milenial apa bukan? Milenial itu kan yang lahir di atas tahun 2000 kalau nggak salah. Kalau di bawah 2000 sudah beda generasi lagi ya. Kita itu biasanya cenderung generasi milenial dan di bawahnya sekarang ini cenderung biasanya cepat bosen. Karena apa? Karena banyak sekali teknologi yang memudahkan kita, ya kayak gadget, terus aplikasi-aplikasi di gadget yang sangat memudahkan orang sekarang mau makan nggak bingung ya. Terutama di kota-kota besar, kalau mau makan nggak bingung, tinggal cari Gojek. Bikin kita nyaman di rumah justru. Bikin kita nyaman di rumah. Jadi justru dengan adanya teknologi ini banyak yang membuat kita cepat bosen akhirnya. Cepat bosen, terus punya misalkan belajar tentang satu hal, kita cepat bosen. Ya. Belajar lagi tentang satu hal yang lain, cepat bosen, biasanya begitu. Itu ciri-ciri anak-anak milenial dan yang generasi di bawahnya. Karena banyak kemudahan teknologi. Dan juga kita tahu bahwasanya teknologi itu sebenarnya bisa dibilang dibuat karena banyak orang malas gitu. Orang malas akhirnya biasanya orang malas itu banyak yang kreatif gitu. Ya tadi orang malas mau beli makanan, malas ke warung. Akhirnya dia kreatif bikin GoFood, bikin GrabFood dan lain-lain. Nah, tapi itu yang harus kita harus kita hadapi. Oleh generasi muda harus siap menghadapi permasalahan tersebut. Nggak apa-apa, nanti kita nggak perlu share screen, nggak apa-apa deh. Saya sedikit saja, nanti bisa langsung sambil tanya-tanya boleh ya. Nyantai aja kita. Iya, Gus. Jadi sebenarnya gini,
Yang pertama harus kita lakukan sebelum kita mengembangkan soft skill kita itu adalah potensi diri kita. Jadi kan ada soft skill, ada hard skill. Perbedaannya apa sih? Kalau hard skill itu lebih ke teknis ya. Teknis kayak ilmu pengetahuan, kemudian penguasaan teknologi, kemudian teknis-teknis lain atau bakat-bakat lain, potensi bakat di diri kita. Contoh misalkan ada dia di bidang olahraga, di bidang kesenian, di bidang apa namanya teknologi dan lain-lain sebagainya. Nah, yang pertama harus kita temukan adalah potensi dalam diri kita, bakat dalam diri kita itu apa sih sebenarnya. Nah, kita ini kan kebanyakan kalau saya lihat pengurus-pengurus PC maupun PW, IPNU, IPPNU ini kan kebanyakan mahasiswa ya. Ini masih banyak perdebatan sebenarnya. Ini mahasiswa kok jadi ikatan pelajar gitu. Walaupun sebenarnya ikatan pelajar ini general sebenarnya. Keseluruhan bisa masuk dalam kata pelajar ya. Bahkan santri-santri pun ya masuk dalam ikatan pelajar gitu. Nah, biasanya kita itu sudah sangat disibukkan dengan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di sekolah, di kampus, di pondok ya. Yang akhirnya justru kita sibuk sendiri dengan pelajaran-pelajaran tersebut sampai kadang lupa ada bakat yang harus kita gali, ada bakat yang harus kita pelajari, yang harus kita kembangkan. Ya kita tidak memungkiri bagaimana sistem pendidikan di Indonesia ini sangat mendorong siswa-siswanya atau mahasiswanya untuk ya kalau pelajarannya ini, kurikulumnya ini, ya kalian harus bisa, semuanya harus bisa. Tidak melihat potensi anak, tidak melihat bakat anak itu di mana sih sebenarnya. Ya kayak kalau biasa ngelihat guyon-guyon ya di Instagram atau di meme di Facebook, di Instagram tuh bilang ada perlombaan di mana semua hewan disuruh untuk manjat pohon. Yang jelas yang menang manjat pohon ya monyet. Karena apa? Dia punya bakat memanjat pohon. Kalau ikan disuruh manjat pohon ya nggak bakal bisa. Nah, tapi penting pelajaran-pelajaran yang ada di di sekolah, di kampus dan lain-lain penting bagi kita ya, penting bagi kita. Nah, tapi di luar itu banyak sekali ilmu-ilmu di luar sekolah, di luar kampus, di luar pesantren yang harus kita pelajari, terutama dengan bakat ya. Orang sukses itu kan begini. Apa sih penyebab sukses seseorang? Penyebab sukses seseorang itu apa sih? Kalau menurut saya penyebab sukses seseorang itu ada dua. Yang pertama izin Tuhan, pemberian Tuhan. Yang kedua soft skill. Apa pemberian Tuhan? Pemberian Tuhan itu potensi kita, bakat kita. Ya. Contoh dia misalkan pinter sepak bola, ya. Pinter olahraga sepak bola. Ya. Kayak contoh Lionel Messi lah gitu ya, Lionel Messi. Dia sudah memang, ya Tuhan sudah ngasih dia bakat untuk bermain bola. Ronaldo juga dikasih bakat main bola. Tapi dalam pengembangannya harus disertai dengan soft skill. Nah, saya ulangi lagi, tadi kalau potensi bakat dalam diri kita itu namanya hard skill, ya teknis dan lain sebagainya, pengetahuan itu hard skill. Nah, ini harus diimbangi dengan soft skill. Nah, gimana caranya kita cari bakat dalam diri kita? Yang pasti banyak caranya ya. Banyak caranya. Biasa kan di usia-usia kalian tuh bisa dibilang banyak yang bilang saya ini usia-usia masih mencari jati diri gitu ya. Sebenarnya bukan jati diri, sebenarnya kita ini bingung mau ngapain gitu. Lu benar, saya sering lihat teman-teman saya
ataupun adik-adik di bawah saya yang dia cari kerjaan nih, dia cari kerjaan, sudah dapat kerjaan, tiba-tiba resign, tiba-tiba pindah lagi cari kerjaan ini, ya, cari kerjaan ini, dia belajar, contoh nih, dia belajar editing video, bosen, akhirnya dia keluar cari yang lain, nggak nyaman, bilangnya dia nggak nyaman. Dan ini banyak sekali, terutama lulusan-lulusan kampus ya, atau namanya apa sih bahasanya, lulusan-lulusan baru, first graduation ya. Maaf kalau salah ini, karena lidahnya kebanyakan makan terong. Nah, ini banyak yang ngeluh sebenarnya ketika mempekerjakan lulusan-lulusan mahasiswa baru ya. Karena apa? Potensinya ada. Mereka potensinya ada, mungkin secara IPK-nya bagus ya. Secara nilai-nilai pelajarannya bagus, bakatnya ada, tapi untuk mengembangkannya ketika masuk ke dunia kerja justru melempem. Kenapa? Karena nggak disertai dengan skill. Karena dia lupa bahwasanya bakat yang dia punya itu harus disertai dengan hal-hal pendukung. Nah, potensi diri itu carinya bagaimana sih? Saya juga bingung, katanya. Saya mau cari potensi, saya udah kayaknya cocok nih dengan potensi, dengan contoh nih, zaman sekarang banyak ya freelance gitu ya. Saya cocok nih jadi tukang editing video, jadi desain grafis, jadi jadi guru gitu. Saya suka, tapi kok lama-lama saya bosen gitu. Lama-lama saya bosen. Nah, yang pasti itu perlu dicoba gitu. Nggak apa-apa. Kalian coba hal baru itu nggak apa-apa. Ya, yang penting sesuai dengan hati kita, dan memang kita nyaman melakukannya, nyaman gitu. Kita punya kayaknya saya ini cocok nih kalau ngajar. Coba tekuni dulu. Gitu. Coba tekuni dulu. Nah, saya kayaknya cocok nih jadi olahragawan ya. Jadi pemain sepak bola atau pemain voli atau pemain bulu tangkis, nggak apa-apa, dicoba dulu. Siapa tahu itu memang potensi kita ada di situ. Nah, makanya kita juga perlu jaringan yang luas. Ya, mencari potensi diri itu ya harus coba berteman dengan orang banyak. Tapi berteman dengan orang banyak itu gini, kiat sukses itu kan salah satunya kita ya banyak berteman ya, banyak berteman. Banyak berteman boleh, tapi ingat mereka yang bisa mempengaruhi kita, bisa mempengaruhi lingkungan kita, bisa mempengaruhi diri kita, harus mereka yang kita pilih, teman-teman yang kita pilih. Itu ya semua orang kita ajak pertemanan, tapi yang menjadi sahabat kita, yang mempengaruhi kita harus benar-benar kita pilih. Berteman itu kan artinya berteman ya, berkenalan ya. Boleh dengan orang yang sebaya dengan kita, dengan di bawah kita, di atas kita gitu. Nah, sehingga kalau kita banyak pertemanan gitu, kita bisa melihat perkembangan orang lain seperti apa, kita bisa sharing dengan orang lain ya, cerita pengalaman mereka, bagaimana sih mereka menggeluti bidangnya ya. Kemudian juga ya termasuk diantaranya berorganisasi lah ya, berorganisasi. Kemudian harus punya idola gitu ini. Harus punya idola ya, bukan idola yang bukan idola yang kayak idola yang fans saja gitu. Bukan berarti saya suruh cari kalian milih opa-opa gitu kan. Bukan kok kalian harus cari idola nih, saya harus cari orang yang saya senangi. Sebenarnya idola di sini, idola dalam bakat kamu. Kamu harus punya idola dalam bakat kamu. Contoh nih, santri, yang namanya santri pasti dia bakal mengidolakan kiainya, atau dia bakal mengidolakan seorang kiai. Seorang pemain sepak bola yang diidolakan ya pemain sepak bola ya dunia. Seorang guru ya dia akan mengidolakan guru-guru yang luar biasa. Mungkin guru dia sendiri yang
yang akhirnya membentuk dirinya gitu. Jadi kalau mau sukses ya harus punya idola orang sukses gitu. Tapi jangan salah, banyak orang mengidolakan orang sukses hanya melihat hasilnya saja. Akhirnya yang ditiru gaya suksesnya saja. Contoh, ada orang ingin usaha, dia punya idola orang yang sudah besar usahanya. Orang kaya yang sudah besar usahanya. Ya, dia mengidolakan orang tersebut. Tapi yang ditiru malah gayanya saja ketika sudah sukses. Jadi apa? Dia berusaha untuk terlihat kaya. Dia berusaha untuk terlihat sukses. Akhirnya, karena idola-idolanya, dia biasa kumpul dengan orang-orang yang diidolakan. Kalau kumpul pakai mobil, ya, HP-nya bagus semua. Akhirnya dia berusaha. Dia gimana nih caranya? Apa saya bisa kumpul juga bawa mobil? Bagaimana caranya saya bisa kumpul HP saya nggak jelek nih? Nah, dia akan menghabiskan waktunya cuma untuk itu, ya nggak? Padahal sebenarnya ketika kita mengidolakan seseorang yang kita anggap sudah sukses, ya kita tiru prosesnya seperti apa. Bukan hasilnya yang kita tiru. Kita lihat prosesnya. Gimana sih orang ini bisa sukses? Gimana sih orang ini bisa sekarang hartanya banyak? Kita lihat proses dari awal seperti apa. Oh, mereka ternyata kalau dari awal tidur saja terbatas. Mungkin hanya 6 jam, hanya 3 jam sehari. Selebihnya mereka intens melakukan pekerjaannya, kerja keras. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk menggali potensi diri, ketika kita sudah menemukan potensi diri kita, kita juga harus bersahabat dengan yang namanya sukses. Pencapaian sukses seseorang itu kan beda-beda, ya nggak? Kita nggak tahu loh. Kalau seluruh orang di dunia dikumpulin ini, mungkin kita tanya, sukses itu apa sih? Sukses itu apa? Beda-beda yang pasti. Beda-beda. Itu tergantung dengan pencapaian apa yang ingin dicapai. Jadi nggak bisa. Suksesnya orang lain dijadikan standar bagi kita itu nggak bisa. Karena kesuksesan itu sudah hal pribadi. Begini contoh. Ada seorang pemain bola lah ya, saya contohin aja ya. Orang main bola nih, olahragawan, pemain bola. Dia bakal sukses, dia merasa dirinya sukses. Dia punya keinginan, dia punya capaian. Saya ingin bermain di klub dunia. Contohnya saya ingin main di klub Real Madrid. Nah, ya dia bakal mengejar karirnya untuk sampai ke masuk ke klub Real Madrid. Kalau sudah masuk, bagi dia, ya udah sukses dia. Dia akan sudah sukses. Jadi suksesnya kita itu tergantung mau kemana capaian kita. Nah, seperti dawuhnya Kanjeng Nabi, hadisnya Kanjeng Nabi kan, innamal a'malu binniyat, ya kan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha, fa hijratuhu ala hajaro ilai. Kata Kanjeng Nabi kan, segala perbuatanmu itu harus ada niat. Nah, niat dalam konteks ini saya maknai dengan kesuksesan gitu. Dengan kesuksesan. Segala perbuatanmu itu harus disertai dengan capaian kesuksesanmu mau sampai mana. Karena segala hal itu ya harus ada niatnya, harus ada pencapaiannya. Niat itu kan pencapaian. Karena di selanjutnya dalam hadis tersebut, kata Nabi, barang siapa yang hijrah atau dia berjalan menuju Allah dan Rasulnya, dia bakal sampai pada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia dia capaiannya hanya kepada dunia atau kepada wanita atau pada seseorang yang ingin dinikahinya, ya bakal sampai situ saja. Kalau dia hanya sampai dunia, ya hanya dunia saja yang didapatkan.
Kalau dia cari kehidupannya ini hijrahnya dia itu hanya untuk dilihat pandang soleh oleh ukti-ukti gitu ya. Ya cuma sampai situ doang. Jadi harus ada pencapaiannya. Kalau kita udah nemuin bakat nih, kayaknya saya nih cocok kalau ngajar nih. Kayaknya saya cocok kalau usaha nih. Kalau jualan bakso saya bakalan sukses nih kayaknya. Nah, capaianmu sampai mana gitu. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri kita untuk sama dengan orang lain yang sudah sukses, nggak bakal bisa. Karena apa? Prosesnya beda, capaiannya juga beda. Nah, potensi ini harus didampingi dengan soft skill. Soft skill itu apa sih? Soft skill itu kalau tadi hard skill itu potensi atau bakat atau teknis dalam dunia, dalam pekerjaan, dalam bakat dan lain sebagainya. Soft skill ini justru karakter. Soft skill ini karakter. Soft skill itu ada dua ya, ada yang berhubungan dengan diri kita sendiri, ada yang berhubungan dengan orang lain. Nah, ini kalau di bahasanya di sini ada interpersonal skill, ada intrapersonal skill. Kalau interpersonal skill, ini keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri. Jadi interpersonal skill, mengatur dirinya sendiri. Kalau intrapersonal skill, itu mampu mengembangkan cara kerja secara maksimal. Cara kerja secara maksimal ini kan bisa berhubungan dengan lingkungan dan lain-lain sebagainya. Terus, nah gini deh, kemampuan soft skill ya, lebih spesifik lagi kemampuan soft skill. Orang kalau sudah punya bakat, sudah punya potensi, punya pengetahuan dan lain sebagainya, ini harus didampingi dengan soft skill yang baik. Soft skill itu diantaranya ada kejujuran, ya, kejujuran, tanggung jawab, dia bisa adil, dia mampu kerjasama, ya, bisa toleran dengan kegagalan, ya, bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain, ya, kemudian bisa bekerja sama, bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi, dia bisa mempresentasikan apa pekerjaannya, gitu. Nah itu soft skill. Itu soft skill. Saya contohkan lagi, misalkan saya contohin yang mudah aja, orang main bola gitu. Orang main bola kalau sudah ahli, dia sudah berlatih ya. Hard skill-nya apa sih orang main bola itu? Ya dia bisa lari. Ya nggak mungkin pemain bola nggak bisa lari. Ya nggak, pasti diganti sama pelatih. Dia cuma jalan aja keliling lapangan, nggak lari. Dia bisa nendang bola. Ya nggak, pemain bola ya harus bisa menendang bola. Kemudian harus bisa menggiring bola, harus bisa merebut bola, harus tahu posisinya di mana. Nah itu hard skill-nya pemain bola. Ini contoh saja. Nah soft skill-nya apa? Soft skill-nya pemain bola apa? Dia harus bisa kerjasama bersama timnya yang lain. Ya. Kemudian orang main bola tuh harus bisa inisiatif. Kemana nih dia mau ngoper bola ini, kemana nih? Apakah saya oper ke teman saya atau saya langsung tendang ke gawang? Dia harus punya inisiatif. Kemudian harus bisa ngambil harus berani ngambil resiko. Harus bisa ngambil resiko. Dia nendang bola ke temannya atau nendang bola ke gawang, ya bisa berpotensi bolanya keoper kepada temannya dan bisa ada potensi gol, ya, potensi gol, dan bisa juga gagal. Nggak gol atau nendang bola mau ngoper ke temannya, tapi kerebut oleh lawan. Nah ini soft skill-nya. Kalau hard skill tadi itu teknisnya, ya, soft skill itu karakter pribadinya. Nah kalian juga harus punya karakter pribadi itu. Contohnya interpersonal skill apa? Contohnya yang di dalam karakter dalam diri kita untuk diri kita sendiri, ya, mengatur diri kita. Yang pertama ada motivasi. Yang pertama ada kita harus bisa terus memotivasi diri kita sendiri.
Motivasi itu sebenarnya muncullah dari diri kita sendiri, tapi terpancing oleh ya bisa oleh hal luar dan lain sebagainya. Ya harus punya jiwa kepemimpinan, ya bisa bernegosiasi, ya. Contoh-contohnya ya bisa mempresentasikan, komunikasinya baik, terus public speaking ketika dia bicara di depan orang ya bagus, enak didengar. Kemudian komunikasinya dengan orang lain juga baik. Nah, itu interpersonal skill. Lebih ke manajemen dirinya sendiri. Kalau intrapersonal skill itu apa? Intrapersonal skill itu maaf, saya salah ini ya. Salah tadi. Yang tadi itu intrapersonal skill atau kemampuan dia memanage orang di luar dirinya gitu. Kalau untuk dirinya sendiri bagaimana? Ya begini, orang mau capai sukses itu pasti mengalami kegagalan ya. Orang gagal itu pasti stres, yakin. Orang sudah misalkan usaha modal 10 juta tiba-tiba collab, hilang duit 10 jutanya, stres pasti. Nah, dalam mengatur dirinya sendiri ada namanya stress management. Ya, dia bagaimana dia mengatur stresnya dia. Orang stres tuh bisa diatur, harus bisa diatur. Kemudian karakternya, pembangunan karakter dalam dirinya. Ya dia jujur, bisa jujur, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan potensi dirinya. Kemudian itu tadi yang pasti goalnya atau tujuannya seperti apa. Dia harus tahu tujuan dirinya. Kemudian harus bisa kreatif menghadapi masalah. Ya. Harus bisa toleran, dirinya harus toleran nih. Dia punya capaian seperti ini, misalkan punya capaian tinggi, tapi ternyata nggak sampai ke sini, nggak sampai ke tujuan dia. Jadi dia harus lebih toleran lagi dengan masalah dia sendiri, dengan diri dia sendiri dia harus toleran. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa saya bukan simpulkan sih. Sebenarnya orang yang sukses itu adalah orang yang sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, ya. Sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, ya berdamai itu dengan dirinya, dengan masa lalunya dan lain sebagainya, dan dia bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Menurut saya itu modal besar orang untuk sukses selain punya potensi diri. Mungkin itu saja dulu materi dari saya. Nanti teman-teman atau rekan-rekan bisa tanyakan ke saya, monggo silakan. Kalau bisa saya jawab ya saya jawab ya. Kalau nggak bisa ya PR buat saya deh. Baik, terima kasih Gus. Keren banget materinya tadi. Ada sedikit tips-tips dari beliau ya untuk mencapai kesuksesan gitu. Nah, untuk peserta dan rekanita, jika ada yang masih penasaran, ini boleh banget yang nanya sama Gusnya juga dipersilahkan. Silahkan mau tanya di kolom chat boleh, di angkat tangan juga boleh, raise hand juga boleh. Silahkan. Audien yang nanya jangan malu-malu. Ayo rekanita, ada yang ingin bertanya? Mungkin penjelasan saya terlalu jelas kali, jadi nggak ada yang ditanyakan. Iya, Gus. Kayaknya udah paham semua deh, Gus. Jadi sambil menunggu rekanita menyiapkan pertanyaan, ini ada pertanyaan dari saya. Saya penasaran nih Gus jadi saya sempat baca tentang soft skill, hard skill, dan life skill. Nah, jadi
itu kan kemudian ada 3. Kemudian itu tentang hard skill dan soft skill sudah jenengan jelaskan begitu. Tapi untuk life skill ini ketika saya baca-baca juga, saya belum mengerti dan paham gitu bagaimana tentang life skill, apa sangkut pautnya dengan hard skill dan soft skill gitu. Seperti itu Gus. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini bedanya soft skill dan life skill tuh kayak hampir 11-12 ya. Tapi bedanya begini, ini saling berkaitan semua ya. Life skill itu kan kemampuan kehidupan atau kemampuan dia bertahan hidup. Kemampuan dia bertahan hidup nih. Di life skill tuh kayak contoh ketika dia hidup di keluarganya ya, hidup di keluarganya, dia punya life skill ya. Life skill itu kayak contoh apa sih namanya, kemampuan dia hidup sehari-hari lah. Kayak contoh kalau orang mau butuh makan ya bisa. Kalau misalnya sudah ada bahan makan ya, orang mau makan ya harus bisa masak gitu contohnya, bisa mengurus dirinya sendiri. Apa skill-skill kemampuan kehidupan lah. Kayak apa namanya? Ya itu tadi kayak contoh dia bisa masak gitu ya, masak atau apa namanya menghadapi orang-orang di sekitarnya, di keluarganya gitu, bagaimana dia hidup dengan keluarganya, kemudian bagaimana dia hidup di lingkungan baru, lebih ke seperti itu, apa namanya, kemampuan beradaptasi sih sebenarnya, beradaptasi di lingkungan kehidupan sih sebenarnya kalau life skill itu. Baik, Gus. Nah, kemudian terkait dengan tema kita, seberapa pentingnya soft skill bagi mahasiswa atau generasi muda, yang apalagi bagi rekan kita semua atau peserta yang di sini kan notabene adalah mahasiswa, terus juga kader organisasi kan, Gus. Jadi soft skill, hard skill itu mungkin banyak dari rekan kita tuh bahkan belum tahu gitu, belum sadar soft skill dari diri kita tuh seperti apa dan gimana cara kita sadar ada soft skill dalam diri kita itu, seperti itu. Gimana Gus? Kayak contoh begini, apa namanya, kadang orang salah memaknai soft skill ya. Soft skill tuh dibilang kayak bakat-bakat gitu ya. Kayak contoh orang bisa menyanyi itu dibilang soft skill, itu sebenarnya salah gitu. Soft skill itu kemampuan diri kalian dalam apa ya, karakter kalian gitu. Karakter kalian. Orang apa namanya? Intinya gini loh. Kalau saya contohin aja begini, kalau orang sudah di dunia kerja ya. Kayak saya saja, guys. Saya ini kan sering kadang diejek orang-orang nih. Gus sampean nih putranya kiai, setiap hari di pesantren, tapi malah apa namanya, banyak berkecimpung di dunia musik. Banyak kecimpung di dunia musik. Sampean ini gimana sih? Katanya anaknya kiai di pesantren, bukannya musik itu haram katanya. Nah, itu banyak orang-orang yang begitulah. Kalau saya sih ya bodo amat ya. Kalau saya mau orangnya cuek, mau dia mau bilang apa kayak terserah, saya nggak akan dengerin dia. Tapi justru itu bagi saya potensi saya dan bisa saya gunakan untuk tujuan saya gitu. Nah, tapi saya punya saya punya bakat bermusik, saya punya bakat seni tarik suara dan lain sebagainya. Ya nggak bakal saya mencapai tujuan apa yang saya cita-citakan kalau nggak ada soft skill. Kalau saya nggak punya karakter. Contoh saya sering buat musik gitu ya, buat musik, orang pesan musik sama saya begini. Saya pesan musik sama saya. Ya saya harus punya kejujuran dong. Ketika saya bikin musik, oh ini Mas, saya bikin musiknya itu ada instrumen ini semua. Saya kasih tahu ini semua instrumennya, alat-alatnya ini semua. Karena saya sudah sudah pakai alat-alat ini, saya juga butuh biaya nih. Ini dunia kerja ya, kalau saya Mir. Maka saya kasih harga segini Mas. Terus misalkan nih contoh, Gus minta tolong
tanggal sekian kalau bisa sudah jadi nih musiknya, ya saya harus berusaha, saya harus bisa memanage waktunya gitu. Bagaimana saya tanggal segitu harus bisa selesai gitu. Ya. Terus apa namanya? Kenapa kok orang minta bikin musik sama saya? Ya karena mereka lihat musik buatan saya ada karakter sayanya gitu. Ada karakter yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Makanya dia milih saya gitu. Akhirnya saya dapat ada order orang bikin musik terus. Nah sebenarnya itu sih, dan harus tahan banting. Apalagi di dunia digital begini harus tahan banting. Saya tuh ya nggak tahu sih dibilang YouTuber apa bukan. Saya juga posting karya-karya saya di YouTube yang memang karya saya itu sebenarnya original. Walaupun sebenarnya lirik qasidah-qasidah atau sholawat-sholawat karangan para ulama, saya mau tampil beda. Saya tuh bosan ngelihat kalau di YouTube tuh orang cover sholawat itu aja di cover. Ya, sudah di cover, nggak dicantumin siapa pengarangnya, kemudian dimonetasi. Orang monetasi lagu sholawat kan dapat duit. Ya nggak? Lah dia lo tidak izin dengan pengarang sholawatnya, tiba-tiba monetis dapat duit. Coba bayangin. Kalau saya yang ngarang sholawatnya terus tiba-tiba dia yang dapat duit, marahlah saya. Tapi kan para ulama mungkin nggak begitu. Para ulama ya sudahlah, buat aja, buat lirik sholawat itu kan ya memang untuk mendekatkan diri pada Rasul dan pada Allah gitu. Tapi kan ya sakit loh karya di tiba-tiba ya kayak contoh yang lagi viral lah, orang Warkop DKI ya. Warkop DKI ada yang mirip terus bikin warkopi begitu. Ya jelas marah, karya. Orang berkarya itu dengan keringat dan darah. Ya nggak sih? Orang mau sukses itu kan ada keringat dan darah yang dia teteskan. Nah jadi pentingnya soft skill begitu. Kita punya bakat. Nah, bakat ini harus kita manage gitu. Bakatnya harus kita manage. Stresnya kita menghadapi kesuksesan kita harus kita manage. Nah, manage itu dengan apa? Dengan soft skill ini. Dengan karakter kita. Kita harus bisa bersahabat dengan itu semua. Begitu. Baik, Gus, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kanita Anistia. Gus, saya tersesat di jurusan yang salah. Pekerjaan dan jurusan saya nggak nyambung. Kira-kira sia-sia nggak, Gus? Seperti itu pertanyaannya, Gus. Oke. Sebentar ya, saya minum dulu bentar. Saya ini ya mohon maaf kalau terkesan kayaknya kalau ngomong ngamuk-ngamuk. Ini karakter saya. Kalau ngomong tuh harus ngegas gitu. Karena campuran nih. Saya ini campuran orang Betawi sama orang Sunda. Sundanya sudah Banten. Jadi kalau ngomong kalau nggak keluar ototnya ini nggak seru gitu. Kesasar di jurusannya. Kesasar di jurusan. Antara jurusan dan pekerjaan beda. Jangankan Anda, saya juga sebenarnya bukan kesasar sebenarnya. Saya ini mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Ya, pendidikan bahasa Arab. Tapi justru penghasilan saya banyak dari dunia musik. Nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? Belajar bahasa Arab di kampus, dapat duitnya justru dapat duitnya justru dari musik. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Yang namanya belajar, yang namanya pendidikan, ilmu, belajar, itu tadi kan harus ada niat. Ya nggak? Harus ada niat. Jangan sampai kita salah. Banyak orang dalam proses belajar, kemudian masuk dunia kerja, merasa, kayaknya gue nggak, pendidikan gue nggak sesuai dengan dengan pekerjaan gue. Sasar nih kayaknya. Salah nih kayaknya. Nah, tujuannya sudah salah. Tujuan berpendidikannya salah kadang. Ya nggak? Saya ulangi lagi. Orang punya potensi itu tidak harus dari dunia pendidikan loh.
tidak apa namanya tidak harus dengan dunia, dari dunia pendidikan, dari dunia kampus, dari dunia sekolah, terus kita jalur sampai ke dunia pekerjaan, kita jalur dengan itu tidak. Yang pasti orang belajar, orang masuk dunia pendidikan, kita belajar, ya niatnya karena kewajiban yang pertama ya. Orang belajar itu kewajiban. Orang sekolah itu ya cari ilmu itu sudah kewajiban lillahi ta'ala udah. Yang pasti nanti kita gunakan. Kita dapat ilmu, ya kita dapat ilmu, ya kita serap-serap saja lah ilmunya. Kadang nggak nyambung, pokoknya kita belajar aja deh gitu. Kewajibannya cuma belajar. Nggak ada Allah atau Kanjeng Nabi itu nyuruh kita ya ayuhal mukminun atau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang muslim, pintarlah kalian. Nggak ada. Yang ada hanya perintah kita belajar dari lahir sampai sampai kita mati. Ya kayak saya di dunia bahasa Arab, saya nyambungin aja sih sebenarnya. Coba bahasa Arab ke musik. Akhirnya saya tahu dunia Arab seperti apa, budaya Arab seperti apa. Akhirnya saya masukin dikit-dikit ke musik saya, walaupun musik saya sebenarnya beda banget. Jadi biasanya kalau di pesantren musiknya hadroh atau paling pop. Ini saya beda. Musik saya itu hip hop, musik saya R&B, ya ada R&B-nya atau bahkan ada chord penyembahan di gereja. Nah, di gereja itu kan biasanya nyanyi itu ya. Itu saya ambil, saya buat sholawatan. Sampai akhirnya ada ketika saya diundang di Kementerian Agama itu, saya suruh nyanyi sholawat asghil, tapi pengiring musiknya, pemain biolanya segala macam itu non muslim. Jadi ada mbak-mbak nih yang main biola, mbak pakai kalungnya salib. Bayangin, pakai celana pendek, bajunya ya baju pendek begini, kalungnya salib, dia main biola. Tapi ketika latihan, di sesi-sesi latihan, dia baca sholawat tuh. Jadi sambil main biolanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba kalau saya tidak punya soft skill yang mumpuni, nggak mungkin saya kayak ya diundang di Kementerian Agama terus akhirnya bisa sampai ke situ, sampai orang non muslim sampai sholawatan begitu. Karena apa ya, mempelajari lagu yang mau saya bawakan. Menurut saya itu udah salah satu kesuksesan saya. Jadi balik lagi ke pertanyaan, potensimu tidak harus ada di dalam materi kuliahmu atau di bangku sekolahmu. Kamu harus itu tadi, harus banyak belajar di luar juga. Nggak apa-apa, kamu jalani saja dunia pendidikanmu harus sampai selesai, tapi bakat-bakatmu juga harus kamu imbangi. Bakat-bakatmu juga harus kamu kasih makan, harus kamu kembangkan gitu. Ya, harus kamu kembangkan. Contoh ya kayak Anistia kan contohnya Anistia sekolah di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan tapi ternyata dia banyak bekerja di dunia entertain ya. Jadi host dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Toh, kalaupun kita jadi host, mungkin pendidikan kita bisa menjadikan kita karakter dalam diri kita. Host yang mendidik. Karena apa? Dia dulu kuliah basicnya orang pendidikan. Dia host yang mendidik gitu. Atau host tentang pendidikan. Intinya gitu, sambungin aja potensi dalam diri kita ini. Kemampuan dalam diri kita ini kita gunakan sebagai alat perang menuju kesuksesan kita. Semuanya kita gunain gitu. Itu intinya bersahabat, harus bisa bersahabat, harus bisa toleran. Kayaknya gue salah jurusan, tapi pekerjaan gue dengan pendidikan gue beda banget. Tapi nggak apa-apa, kita perang juga butuh pendidikan kita. Kita mau menuju kesuksesan juga butuh pendidikan kita. Begitu sih, begitu. Tadi kayaknya ada yang nyambung lagi deh ya. Iya Gus, dari Romi. Oke. Kanita Romi ini beliau nyambung dari pertanyaan Mbak Anistia.
bagaimana cara kita biar ikhlas menjalani ketersesatan itu dan bisa menjalankan apa yang sekarang kita pijak. Seperti itu, Gus. Ikhlas dalam ketersesatan. Udah sesat, disuruh ikhlas lagi. Ya ini, sebenarnya ini masalah banyak orang deh menurut saya. Ini masalah banyak orang. Merasa, ya itu tadi sebenarnya. Cepet bosan kita ini. Cepet bosan. Kayaknya awal ini kita punya potensi ya. Punya potensi diri. Kayaknya saya pantas nih kalau masuk ke jurusan pendidikan ya. Ternyata di tengah jalan kita ketemu hal yang baru. Nih, kadang gini penyakitnya. Sebenarnya bukan tersesat. Kita itu tergoda dengan hal lain. Ada bakat lain yang kita merasa cocok. Gue kayaknya cocok nih. Kayaknya, gue banget nih. Ada di luar proses pendidikan kita ya, di luar kampus yang ini gue banget nih kayaknya nih. Gue banget. Saya mau mau intens ke sini nih. Ke sini. Ke bidang ini nih yang gue sukain. Terus akhirnya dia terus menerus di situ, dia nyaman di situ, akhirnya dunia pendidikannya kayak di kampusnya jadi kayak terasa menghambat, ya nggak sih? Terasa menghambat, nggak sesuai dengan ini. Sebenarnya bukan tidak sesuai. Kita itu tidak tersesat, kitanya saja yang menyesatkan diri. sebenarnya semuanya penting gitu, semuanya penting. Ingat tadi saya bilang, ada hard skill, ada soft skill. Hard skill-nya juga harus kita imbangi, gitu loh. Kita contoh sini, saya contoh diri saya sendiri. Saya banyak juga mendapatkan kemampuan saya, banyak mendapatkan soft skill saya, bakat saya juga dari dunia pendidikan saya, gitu. Dari dunia pendidikan saya, dan dunia pendidikan saya yang saya orang pesantren banyak banyak mempengaruhi karakter saya. Jadi sebenarnya nggak ada yang tersesat. Cuma lebih ke manage aja sebenarnya. Kita juga butuh pendidikan kita. Ya. Di luar itu kita cari hal-hal yang bisa meningkatkan potensi kita juga harus kita cari. Jadi sebenarnya begitu sih. Bersahabat saja. Orang tuh kan saya bilang tadi, orang mau sukses tuh harus berdamai dengan dirinya sendiri, juga harus bisa diterima oleh orang lain gitu. Harus bisa menerima dan diterima oleh orang lain. Kalau belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, ya kita nggak akan bisa. Kayak itu tadi contohnya. Kita nggak sepenuh hati akhirnya. Mau menekuni bidang di luar pendidikan kita nggak sepenuh hati. Karena apa? Itu tadi, kita merasa tersesat, belum ikhlas. Ikhlas tuh, kalau menurut saya ikhlas tuh berdamai sebenarnya. Berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan masalah-masalah kita gitu. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan ini ya. Ya, apa jawabannya? Jadi begitu rekan Romi, bukan tersesat. Kata beliau bilang karena tergoda oleh yang lebih menarik, seperti itu ya. Oke, lanjut. Ada beberapa pertanyaan lagi, Gus. Dari rekan ini, dari Ibnu, dari rekan Saprudin. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Saya mau tanya mengenai perihal kalimat yang dijelaskan tadi, yakni tentang manajemen skill. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengetahui terlebih menggali kemampuan diri kita dan apa yang harus dilakukan agar dapat tersambung dengan skill kita? Begitu, Gus, pertanyaannya. Oke. Ini pertanyaan yang jawabannya antara satu orang dengan orang lain tuh beda-beda. Ini saya buka aja nih fakta. Kenapa saya tadi kayaknya juga ngelihat apakah sudah menemukan skillnya. Saya itu saat ini tuh banyak
bergerak di bidang musik ya, bidang musik, kesenian musik. Skill saya bisa dikatakan saya bukan bermain musik, malah saya memproduksi musik. Skill saya mungkin saya ada skill di situ. Nah, gimana cara mencarinya? Semua orang beda-beda. Kayak saya nih contohnya, saya bisa bikin musik secara digital ya, secara digital bikin musik lewat laptop, lewat komputer lain sebagainya. Saya nggak bisa main musik loh. Saya nggak bisa main gitar, nggak bisa main piano, tapi bisa produksi musik. Saya justru menemukan potensi saya ini dalam bermusik ini karena sebuah tragedi sebenarnya. Ini sebenarnya saya mau ceritakan agak malu, cuma nggak apa-apa lah. Demi kalian saya ceritakan ini. Jadi sebenarnya awal mula saya bikin musik itu saya mau cover lagu. Saya mau cover lagu judulnya Yusuf dan Zulaikha. Judulnya Yusuf dan Zulaikha, menceritakan bagaimana Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha ini harus terpisah dulu lah. Saling mencintai cuma harus terpisah dulu. Jadi ceritanya dulu saya patah hati. Saya patah hati terus pengen cover lagu cuma nggak bisa nggak punya instrumennya. Saya nggak punya instrumennya. Akhirnya saya coba di komputer saya, di laptop saya, bagaimana caranya bikin musik ya, searching lain sebagainya, akhirnya bikin musik. Saya merasa nyaman, terus orang-orang yang dengar juga, oh bagus nih, bagus, dikembangin aja, dikembangin. Akhirnya saya kembangkan. Itu jadi awalnya patah hati, ya, awalnya patah hati karena tak direstui dulu. Terus cover lagu, akhirnya dari tragedi tersebut saya justru menemukan potensi saya. Nah, menemukan potensi itu banyak banget caranya, banyak banget. Mungkin bisa melakukan tes gitu, kayak tes kepribadian ya. Banyak sih tes kepribadian juga. Saya juga dulu pernah kok ikut tes kepribadian begitu. Apa sih potensi saya? Ya itu kata Anies tuh, dari tragedi akhirnya ketemu potensi. Alhamdulillah. Jadi bisa lewat tes. Saya juga dulu pernah tes kepribadian, tes karakter ya. Saya ini dulu pernah tes lewat sidik jari ya. Sidik jari dibaca, sidik jarinya karakternya seperti apa. Ternyata saya ini orangnya ekstrovert ya, ekstrovert. Orangnya suka bergaul dan lain sebagainya. Tapi saya juga, kita juga harus tahu kelemahan kita loh. Harus tahu kelemahan kita. Saya tuh orangnya kalau di depan, kalau di panggung, saya akan berapi-api. Kalau di depan orang, saya akan bisa ngobrol panjang lebar, ya, ngobrol panjang lebar dengan orang tersebut, bergaul dengan orang tersebut. Tapi, ini, saya itu orangnya, gampang, kalau bahasanya itu, besar di luar, terlihat besar di luar, tapi sebenarnya kecil di dalam. Saya tuh merasa kecil banget. Mindernya luar biasa, ya. Nih habis ngezoom kayak gini nih, saya bakal setelah ini saya bakal kepikiran sampai besok mungkin. Kira-kira ada yang salah nggak ya saya nyampaikan tuh, saya ada yang salah nggak ya? Bener nggak ya? Caranya saya menyampaikan kecepatan nggak ya? Ini nggak? Itu saya orangnya begitu. Nah, itu harus bisa kita manage. Kita punya karya. Contoh nih, orang desainer grafis, cara memanage-nya bagaimana? Yang pertama dia belajar, ya dia harus punya hard skill-nya, punya belajar. Nah, kemudian setelah dia punya potensi, punya kemampuan untuk mendesain grafis dan lain sebagainya, nah dia harus ingat, orang desain grafis tuh yang pertama harus pede dong. Nah dia belajar soft skill dia, dalam diri dia harus munculkan pede. Ini karya gua. Kalau bukan saya sendiri yang menghargai karya saya, siapa lagi gitu. Orang lain belum tentu bisa menghargai karya kita. Maka kita sendiri harus bisa menghargai karya kita sendiri. Kita bikin desain nih, biar desain bentuknya sebagus mungkin menurut kita, kita hargai. Kita hargai bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Kita manage. Kalau orang mungkin melihatnya, jelek nih, harus begini.
harus bisa menerima, harus bisa toleran, harus bisa menerimanya. Orang bilang mau bilangnya buruk, mau bilangnya baik, ya semua tergantung kita mengolahnya bagaimana. Pujian itu juga bisa meningkatkan kita, bisa menjatuhkan kita. Cacian juga seperti itu. Cacian tuh bisa bikin kita jadi naik, bisa menjatuhkan kita juga. Tergantung kitanya bagaimana, memaknainya bagaimana. Permasalahan-permasalahan yang datang ke kita, itu tergantung kita manage-nya bagaimana. Gitu loh. Kita dicaci orang nih, caci orang. Kalau kita dengerin dia, kalau kita baper, langsung baper nih. Dia dicaci begini langsung baper. Ya kalah. Kita akan turun, kita akan jatuh gitu. Tapi kalau cacian digunakan sebagai pecut, penyemangat kita, pemotivasi kita, ya kita bakal terus. Kita nggak dengerin cacian, nggak apa-apa deh. Kita anggap cacian itu sebagai pupuk kandang lah ya. Pupuk kandang kita sebagai pohonnya. Jadi semakin banyak cacian, semakin banyak pupuk kandang, semakin subur kita. Tapi pujian juga kan begitu. Pujian kita dipuji-puji, akhirnya nyaman, akhirnya merasa besar, merasa ini jatuh. Karena apa? Merasa besar. Nah, harusnya kita berada di sini karena dipuji-puji, kita merasa sudah berada di atas. Di atas nih anginnya kenceng, kita belum mampu, akhirnya jatuh. Tapi pujian juga bisa jadi penyemangat kita, bisa menjadikan kita naik juga. Kalau pujian itu dianggap sebagai kehati-hatian dalam diri kita. Gue udah dipuji-puji orang, berarti kita harus menjaga diri kita, menjaga kualitas kita. Gitu sih sebenarnya. Mudah-mudahan menjawab. Jadi seperti itu rekan Saprudin ya, jawaban dari beliau. Terus ini pertanyaannya masih sama yang tadi Gus, tentang beliau menanya tentang proses dengan menemukan soft skill. Terus mohon berbagi pengalamannya sudah tadi ya Mbak. Saya sering nih lihat karya-karya jenengan di IG dan di YouTube. Boleh nggak Gus, saya mendengar langsung salah satu cover selawatnya. Hehehe. Waduh. Itu Gus. Aduh, ini berat nih. Bagaimana Gus, diizinkan tidak? Oke, saya coba dulu deh. Boleh. Sebentar ya. Nah, peserta yang mau record boleh nih. Sebentar. Biar makin asik, saya kasih suara-suara piano-pianonya deh. Boleh Gus. Tapi maaf kalau jelek ya ini. Pasti bagus Gus, pasti bagus. Ini nggak persiapan sih. Kedengeran nggak suara piano? Oke. Kedengeran Gus? Kedengeran. Tapi, waduh. Sini lagi serak loh saya ini. Semalam habis konser ceritanya. Tapi nggak apa-apa. Demi kalian. Takut nggak kedengeran. Benar.
سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم مرامي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصف الوداد وأنتم مرامي وأقصى المراد سلام سلام كمسك الختام عليكم أهيبة بنايا كرام مولاي مولاي الله الله مولاي مولاي الله Allah. Oke, cukup ya. Keren banget, Gus. Masya Allah. Tanpa persiapan. Mbak Maskana, mic-nya ke-mute deh itu. Oh ya. Oke, terima kasih Gus. Keren banget. Terima kasih udah mau nyanyiin requestan. Jadi seperti itu Rekanita yang request tadi ya. Beliau ini memang bakatnya memang ada di dunia itu gitu. Jadi mau saat itu juga ya beliau memang bisa. Contohnya kayak tadi. Keren banget Gus. Padahal lagi serok. Terima kasih Gus. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya Gus dari Mbak Anis nih. Kayaknya Mbak Anis ini semangat banget tentang materi ini dan beliau ini nanya lagi nih Gus. Kalau bikin lagu-lagu sholawat itu terinspirasi dari mana Gus? Mungkin dari pengalaman hidup yang berkesan atau bagaimana gitu? Saya ini kalau bikin lagu, kalau liriknya saya pribadi sih banyak sebenarnya ya dari diri saya, dari lingkungan gitu. Diri saya dari lingkungan, dari apa yang saya lihat gitu. Kalau lirik yang saya buat. Kalau karena kebanyakan saya ini musiknya lebih ke bikin karya-karya ulama nih, karya-karya ulama yang sudah ada, itu saya buat lebih baru gitu. Saya buat lebih baru, nadanya baru, musiknya juga baru. Nah, kalau musik, inspirasi saya ini musik banyak ya. Banyak dari musisi tanah air, dari musisi luar negeri juga banyak. Saya tuh kalau dengerin musik, kalau mau bikin musik tuh ya, referensi saya untuk satu musik tuh, untuk satu lagu, referensi saya bisa 10-20 lagu. Saya harus dengerin bagaimana dia pembawaannya, ya, si vokalisnya bagaimana membawakan lagunya, nadanya seperti apa, terus instrumen musiknya itu saya coba, oh ini ada di musik ini ada ini nih, bagus nih kayaknya. Oh di musik ini ada instrumen ini. Itu yang saya pelajari, saya masukin ke musik-musik saya. Dan fun fact-nya ini bisa dikatakan fun fact-nya. Itu tadi yang saya bilang tadi itu. Banyak genre-genre musik yang bertolak belakang dengan apa yang saya bawakan, musik-musik saya bawakan. Saya kan musiknya sholawat nih. Musiknya sholawat, tapi saya bawakan dengan musik-musik orang di luar dunia Islam. Ya kayak tadi R&B, yang namanya musik R&B itu kan awalannya dari musik apa sih namanya, lupa saya. Ada satu genre musik yang memang dibuat untuk orang-orang sembahyang di gereja. Gitu. Orang-orang sembahyang di gereja nih. Nah itu saya pelajari chordnya. Karena bagi saya begini,
Ya ini sih strategi dakwah saya mungkin ya. Bagi saya mereka itu kan beribadah pakai musik ya nggak? Mereka merasa dengan apa namanya menyanyi di gereja dengan musik tuh luar biasa. Nah, saya pengen mengenalkan dunia Islam dengan musik mereka, gitu loh. Dengan musik mereka. Nah, saya pelajari lah akhirnya. Nah, saya pelajari chord-chord penyembahan di gereja itu, tapi liriknya sholawat. Liriknya sholawat, saya buat sholawat. Akhirnya mereka nerima kok. Bahkan beberapa pendengar setia saya itu justru mereka-mereka yang non Muslim. Bagi mereka udah Gus, pokoknya kalau sampai yang bikin musiknya ini atau sampai ini saya merasa sejuk gitu. Saya merasa saya lebih bersahabat dengan orang-orang Islam gitu. Saya lebih bersahabat dengan orang Islam. Jadi inspirasi saya banyak banget lah pokoknya. Termasuk ibu saya memang penikmat musik ya. Ibu saya itu luar biasa menginspirasi saya. Ibu tuh apa namanya, kalau dengerin musik tuh bukan musik abal-abal. Saya bilang bukan musik abal-abal karena berat-berat musik. Ibu itu musik jazz. Jazznya bukan jazz luar negeri ya. Penyanyi-penyanyi luar, penyanyi rock. Iwan Fals kasetnya ada. Ebit GAD ada. Ya, slang ada kasetnya ibu tuh. Bayangkan, saya ini terlahir dari wanita yang suka dengan lagu-lagu jazz, lagu-lagu apa namanya rock and roll dan lain sebagainya gitu. Oke, itu saja. Jadi memang minat dalam dunia musik tuh mengalir dari darah ibu ya Gus ya. Iya, menikmati musiknya dari ibu. Iya, gitu sih. Kebetulan sudah tidak ada pertanyaan lagi Gus. Oke. Sepertinya rekanita ini sudah cukup paham dan mengerti tentang materi yang jenengan sampaikan. Terus tadi ada hiburan sedikit, melantunkan sholawat. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sesi pertanyaan kita kali ini. Kemudian sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Gus Ican yang sudah menyempatkan hadir, sudah berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan tadi bisa menjadi motivasi bagi rekanita semua, kemudian dilaksanakan, tidak hanya didengarkan, seperti itu. Ya, sebelum saya tutup, saya ingin kita foto bersama dulu, Gus. Ya. Oke. Ya, untuk rekanita diharapkan rekanita dan rekan peserta yang lain diharapkan mengaktifkan video, kemudian jangan lupa tersenyum. Oke. Fotonya akan diambil sama yang bertugas. Oke. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Farida. Terima kasih Gus. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya sebagai moderator, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, pembicaraan terlalu cepat atau bagaimana. Saya juga manusia, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih peserta yang sudah hadir. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Ya, sama-sama. Maaf ya saya telat ya. Aduh. Gus, bisa dimaklumi. Oke, saya izin live ya. Nanti kapan-kapan kita berjumpa lagi. Ya, siap Gus. Ngobrol-ngobrol lagi. Pokoknya sukses selalu untuk PW IPPNU. Harus. Ini juga pesan untuk para wanita ini. Wanita tuh pokoknya harus cerdas. Nggak boleh wanita itu nggak cerdas tuh nggak boleh itu. Siap Gus. Bisa fatal. Wanita tuh harus cerdas. Kalian itu madrasah awal anak-anak itu nggak bisa dimaknai dengan sepele. Ya, nggak bisa dimaknai dengan sepele. Itu nanti berhubungan dengan karakter tadi, soft skill, kesuksesan anak juga dari orang tuanya. Kemudian apa namanya, pendidikan agama juga awal pasti dari orang tua. Yang namanya anak itu kalau sudah balik, ya apalagi anak perempuan kalau nanti sudah haid,
ya ibunya dulu yang mendidik, jadi kalian harus cerdas. Nggak boleh nggak cerdas itu wanita. Oke, itu saja ya. Makasih banyak udah diundang di sini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kerjasama lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Khan dan rekan Nita. Sampai bertemu di next observasi.